Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Kawan Spoteman bersama saya Mas Budi ya teman-teman. Ini di hari Kamis. Apa kabar kalian semua di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalian selalu dipermudah dalam mendapatkan rizki dan dalam menjemput nafkah untuk keluarga kalian, untuk diri kalian sendiri, untuk orang tua kalian. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman saya, atau bisa kalian artikan sebagai tips ya teman-teman ya, tips berdasarkan pengalaman saya di bulan-bulan awal bulan ini, di khususnya untuk versi terbaru ini, versi 1352. Nah, saya ini baru dapat versi 1352. Sebetulnya ada sebagian teman-teman yang udah dapat updatean 136 ya. Betul nggak? Coba teman-teman yang udah dapat updatean terbaru boleh komen ya di kolom komentar, seperti apa sih pengalamannya atau kesannya atau feel-nya itu saat menjalankan orderan. Apakah sama aja atau hanya atau lebih baik atau lebih buruk? Komen aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, di sini langsung aja ya teman-teman ya. Saya mau berbagi tips ya. Ternyata masih banyak dari teman-teman yang masih mengalami yang namanya anyep atau kena delay atau sulit dapat orderan, apalah sebutannya. Tapi itu adalah suatu ujian ya. Ujian, tantangan, atau bahkan teguran bisa jadi, ya kan? Mungkin kalian yang baru mengalaminya itu sebetulnya saya udah ngalamin sangat awal sekali sebetulnya. Saya terlalu mengulangi, saya udah mengalaminya hampir 2 bulan. Di akhir bulan 2002 lalu di Desember sampai Januari awal pertengahan mau ke pertengahan. Nah, di situ saya tuh menerapkan yang namanya ngebit secara rutin gitu teman-teman ya. Saya nggak autobid dulu nggak pertama itu. Tapi yang perlu kita perhatikan untuk mengembalikan akun kita menuju ke arah yang normal, atau untuk kembali mendapatkan orderan dengan mudah atau dengan lancar teman-teman ya, itu kita perlu perhatikan, kita harus pahami dulu, pahami akun kita itu seperti apa sebelum-sebelumnya. Pahami dalam artian pahami, pertama pahami akun kita itu sering bawa orderan jenis apa ya. Itu sangat menentukan untuk kalian menentukan strategi saat kalian anyep atau saat sulit mendapatkan order. Itu adalah kunciannya. Kalian harus memahami akun kalian dulu, itu yang paling utama kalau menurut saya ya. Misal pertama, kalau kalian gosen nih, kebanyakan gosen nih teman-teman, gosen yang sering kena anyep ya, yang awalnya gosen itu sering kena anyep. Kenapa gosen? Karena sendiri kebetulan saya juga pemain gosen sebelumnya pas kena anyep itu. Kenapa kebanyakan pemain gosen gitu teman-teman? Terus kemudian pemain food. Kalau pemain gore itu tuh cenderung jarang gitu teman-teman. Kalau menurut saya, teman-teman di lapangan, selama saya tanya-tanya teman-teman di lapangan itu, goret itu cenderung stabil. Kalau yang rentan itu gosen, itu yang sering down, itu yang kebanyakan yang paling down itu gosen ya. Kenapa gosen? Tentu kita tahu karakter pemain gosen itu terlalu banyak sortir ya kan? Kalau nggak nyortir nggak asik bang. Iya, bener. Saya juga dulu gitu sama teman-teman. Saya dulu sering nyortir. Bahkan saya paling anti sama goret sama GoFood itu. Apalagi food ya, saya paling anti, paling males gitu ya. Paling saya hindari food. Kalau goret masih saya kadang-kadang masih suka saya ambil. Tapi kalau food bener-bener dulu masuk pun jarak 0,3 pun saya nggak pernah ambil, bener, sumpah. Tapi begitu berganti sistem atau berubah
mekanismenya atau berubah skemanya ke dalam suspend 5 menit sampai 30 menit itu banyak teman-teman kita yang dari pemain Gosen itu banyak yang terdampak. Sampai saat ini itu baru bermunculan banyak itu teman-teman. Bahkan yang terbaru itu ada yang dari channel YouTube saya nanya, langsung saya kasih nomor WA. Karena kalau di YouTube kurang spesifik ya, karena nggak bisa kirim-kirim gambar seperti apa pola kerja dia, teman saya itu. Lewat YouTube saya kasih WA ya teman-teman ya. Terus ngobrol-ngobrol begini-gini, terus saya kasih tipsnya ya sesimpel aja, persis sama kayak saya dulu. Dia pemain Gosen juga, ternyata dia ngalaminnya malah juga lama, dia dari bulan November katanya, malah lebih lama dari saya kebetulan. Nah kebetulan alhamdulillah pas sama saya gitu, pas nanyanya gitu, karena saya ngalamin sendiri bagaimana cara buat bangkitnya. Nah tadi semalam saya kasih tahu begini, udah saya nanya-nanya, udah baru ketemu kenapa bisa kena anyep gitu, karena awalnya emang Gosen. Terus dia itu kan ternyata main autobeat gitu. Yang bikin rusak itu sebetulnya main autobeat, begitu anyep dia main autobeat gitu, itu tambah agak lama. Kemarin saya begitu teman-teman, saya pikir autobeat itu lancar, bener, cuman sehari dua hari lancar, orderan masih dapat 150.000. Cuman pas setelahnya itu bener-bener susah banget, malah makin lama akun saya itu bangkitnya pas autobeat lama. Nah terus saya saranin abang, namanya Bang Dedi ya, Bang Dedi ini begini, coba bang, udah saya tahu kan udah Gosen, abang jangan keluar pagi dulu, karena kalau keluar pagi percuma, karena akunnya emang masih kuat di Gosen gitu, karena emang dia masih sering bawa masuk Gosen, dan food pun masuk. Itu food karena autobeat. Kalau autobeat kan artinya kita udah siap, udah apapun orderannya, apapun argonya pasti kita bawa, bener nggak? Nah itu yang membuat kayak akun kita itu semacam nggak, kurang siap gitu, artinya terlalu banyak, maksudnya dipaksa gitu, kamu bawa ini gitu, jadi nggak pas gitu buat akunnya itu. Lebih baik, terus saya saranin jangan autobeat dulu bang, tapi orderan ambil semua dulu, saya bilang. Tapi jangan autobeat. Apa bedanya teman-teman? Beda, autobeat itu kayak kita apa aja kita pasti terima, tapi kalau manual beat kita itu masih bisa nyortir gitu, tapi nyortirnya ngelewatin aja. Saya saranin lewatin bang, jangan sampai lebih dari 5 kali. Begitu 5 kali abang udah cocok, langsung diambil. Terus saya saranin, bang abang nyeret kebetulan orang Tangerang, saya kan gak Tangerang juga, persis udah pas banget. Abang nyeret dari Taman Ratu, langsung aja bang, dia kan rumahnya Puri Beta Ciledug ya, abang nyeret ke Taman Ratu, kalau nggak dapet ke arah Srengseng, begitu kalau nggak dapet lagi langsung bang ke arah Taman Ratu ya, Taman Ratu Tanjung Duren ya. Dari Srengseng Taman Ratu, kalau emang masih anjing juga ke Tubagus Angke, ke arah Asmk, atau bahkan sampai Mangga 2 kalau udah buntu banget. Nah tadi pun saya monitor sebetulnya lewat grup. Saya baru buat ini ya teman-teman ya, grup sharing aja, grup sharing santai. Kita di sana saling sharing aja, nggak ada yang merasa guru, nggak ada yang merasa pintar. Kita saling-saling sama mendukung, atau saling-saling sama support, saling berbagi pengalaman. Saya baru buat semalam itu teman-teman ya, anggotanya belum banyak. Kalau teman-teman mau bergabung silahkan, itu nanti saya sematkan di deskripsi ya, saya lampirin nanti, atau ada di kolom komentar tuh, nanti saya sematkan ya linknya, link grupnya. Jadi nanti kalau masuk grup itu nggak ada yang, saya bukan hanya saya aja yang bakal ngasih solusi
mungkin dari teman-teman yang lain bisa ngasih pengalaman, bisa ngasih masukan, jadi bebas, terbuka. Jadi kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling memberi solusi gitu teman-temannya, berdasarkan pengalaman masing-masing, tentunya dengan sopan santun dan ketentuan grup yang udah saya lampirin ketentuannya gitu teman-teman ya. Silahkan kalau mau gabung. Nah itu kembali lagi ya tadi ke Bang Dedi. Udah begitu di hari ini saya monitor tadi sebetulnya sambil bawa lalamu. Jadi dia bawa lalamu ke Kalideres. Terus kebetulan dapatnya di Season City pecahnya ternyata. Saya suruh, "Bang, stay dulu di situ, Bang. Jangan terlalu jauh kalau mau ngambil orderan. Sortir dulu, kalau ada yang terlalu jauh jangan sampai diambil dulu. Misalkan argo sampai di atas 20.000, jangan dulu," kata saya. "Lebih baik kalian, abang main di situ dulu, jangan terlalu jauh gitu. Kalau lagi anyep jangan jauh-jauh dulu dari spot-spot bagus begitu, spot orderannya tinggi gitu ya, gosen ya. Saya dulu begitu di Mangga 2, saya nggak mau jauh-jauh, saya ambil argo cereng nggak apa-apa. Itu berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan yang lain-lain. Saya ngambil argo-argo deket, karena kenapa? Kalau argo jauh nanti kita udah di spot pengantaran tersebut, nanti jatuh-jatuhnya susah juga dapat orderan, karena kita kan namanya gosen kan, apalagi kalau dapatnya di Jakarta Selatan itu agak sulit biasanya kalau gosen-gosen itu. Nah, untuk menghindarinya biar tetap intensitas retensi ordernya itu tetap ada, peluangnya tetap ada, itu yaitu harus di tempat yang orderannya banyak gitu teman-teman. Meskipun emang kalau lagi gagu itu nggak selalu juga bisa disamberin terus, enggak. Buktinya tadi Bang Dedi ini di Roxy nggak terlalu banyak yang masuk, dia cuma nyortir tiga orderan, dapatnya 4, alhamdulillah. Sebetulnya hari-hari sebelumnya paling banyak 3. Setelah saya kasih pengalaman saya begini-gini, alhamdulillah ada peningkatan 4 order hari ini ya. Bahkan sempat nyortir 3 tadi dia, saya lihat. Masuk 7, diambil 4. Tadi dia di Roxy, katanya macet bang, kalau main di sini udah saya mau pulang aja gitu kan, sambil arah balik. Macet banget katanya di Roxy. Ya, mungkin besok lagi ya Bang Dedi ya. Bang Dedi lanjut lagi. Itu teman-teman ya. Kalau kita lagi anyep, apalagi kalian pemain gosen, itu kebanyakan pemain gosen yang terdampak. Kalian usahakan jangan terlalu jauh dari spot yang bener-bener rame. Misalkan kalian lagi di ASMK nih, kalau kalian driver Jakarta atau Tangerang, atau pas lagi di Jelambar itu, kalian jangan terlalu jauh dari Jelambar gitu. Ngambil argonya yang deket-deket aja dulu. Sortir nggak apa-apa, tapi asal jangan sampai lebih dari 5. Atau jangan sampai kena suspend kalau dari saya ya pribadi. Jangan sampai kena 5 suspend itu. Sampai ke 5-nya. Ke 5-nya itu harus kalian ambil. Tapi kalau orderan pertama kalian udah dapat argo yang pendek, memungkinkan kalian pas gitu, udah langsung ambil. Jadi nggak perlu nyotir-nyotir lagi ke 3, ke 4, ke 5, itu langsung ambil. Nah, pastikan kalau 10.000 pasti nggak jauh kan, paling jauh 4 kilo. Kalian bisa balik lagi ke spot tadi gitu. Dan terus seterusnya. Itu bukan cuma saya yang lakuin. Ada subscriber saya dari awal saya buat konten saat saya anyep, bener-bener anyep, tahu tuh. Bang apanya lupa ya, Bang Dons apa itu namanya. Dia kayak gitu juga di Jelambar, main di pool PPD, bolak-balik Jelambar begitu. Bolak-balik, alhamdulillah sampai sekarang beliau akunnya udah mulai normal barengan sama saya. Akunnya udah mulai normal kayak gitu. Metodenya, caranya bolak-balik. Kalau lagi anyep itu emang harus berkorban dulu, teman-teman. Jangan mikirin dulu bensin, Bang. Sayang bensin, udah ntar aja itu. Gitu, teman-teman ya. Pertama harus dipahami dulu ya tadi ya. Terus selanjutnya itu yaitu kita harus menganalisa atau melihat ke belakang atau introspeksi, apakah kita melakukan kesalahan di sebelum kita anyep itu, apa kesalahannya. Jadi kita bisa tahu langkah selanjutnya itu kita bakal ngelakuin apa. Jadi kalau kita selama nggak introspeksi
kita nggak sadar apa itu kesalahannya, minimal, oh iya bang, saya kemarin banyakan nyortirnya dalam arti terlalu barbar, terlalu berlebihan gitu. Atau bahkan kalian yang nyortir biasa aja atau nggak terlalu banyak keanaannya, itu juga bisa jadi juga buat bahan introspeksi diri gitu. Kalau kita udah tahu kesalahan kita, kita bisa melangkah untuk step perbaikannya itu seperti apa. Jadi kayak semacam kita punya dosa nih, terus kalian mau bertobat, terus udah kalian bertobat, ya Allah ampuni saya, ampuni kesalahan saya, ampuni dosa saya. Terus ampun dosa yang mana gitu teman-teman. Terus kalian harus ngobrol gitu, harus ngobrol dosanya yang mana, yang kayak gimana gitu. Kalau kalian sadar misalkan kalian melakukan zina atau melakukan pencurian atau nyopet, nyolong barang orang, itu kan harus diakuin dulu baru kalian bertobat gitu. Kayak gitu sama halnya kayak kita mau kembaliin akun kita menjadi normal, harus ngakuin kesalahan dulu baru kita bisa melangkah ke step berikutnya ya, bisa melangkah ke step berikutnya. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakuin, itu penting teman-teman. Misal kayak saya kemarin, saya ngakuin kalau saya banyak cancel, sampai 200 orderan saya cancel cuman dalam sehari. Cocol, cancel, udah langsung anyep. Mungkin akun saya payah ya gitu. Nah itu diakuin dulu, jadi kita tahu langkah apa yang bakal kita ambil. Nah kan jadinya kelihatan langkah apa yang kita ambil, jadi kita punya cara. Artinya saat kita mau ngembaliin akun, kita jangan terlalu banyak cancel gitu. Artinya kan gitu, jadinya ketemu jalannya. Harus gitu teman-teman. Itu yang kedua, harus diintrospeksi dulu. Terus yang ketiga itu tetap aja on beat secara rutin setiap hari. Kalau kita merasa mitra, kalian mau nggak ngebeat juga bebas lah gitu ya. Tapi kalau akun lagi anyep ya kita harus harus korbanin lah. Jangan malas juga, masa udah gagu, udah susah dapat order malas-malasan juga. Gimana mau bisa bangkit gitu. Kita kan perlu menerapi atau mencari historis lagi gitu setelah akun ini mengalami namanya goyang gitu kan. Masa udah gagu males pula, itu gimana coba, kan nggak etis gitu kan. Kapan sembuhnya gitu. Jadi begitu teman-teman. Ketiga begitu, rutin aja, ngebeatnya rutin. Cuman tentuin tadi yang saya bilang yang pertama, kan udah kelihatan tuh, jadinya kita udah paham akun kita, terus udah tahu kesalahannya, terus rutin. Nah kan artinya udah dapet 3 itu, kita udah tahu langkah-langkahnya. Pertama, kita misalkan udah ketahuan akun kita cenderung ke gosen, artinya kita jangan terlalu keluar pagi. Kalau terlalu pagi itu kan goret, kalian bakal kalah gitu teman-teman. Peluangnya ada, cuman kecil gitu teman-teman. Mungkin kalian bisa dapat 1 atau bahkan enggak gitu teman-teman. Lebih baik sesuaikan dengan orderan yang kalian biasa bawa, atau akun kalian terakhir yang dibawa apa gitu. Misalkan gosen tadi ya keluar jam 9, terus akhirnya sampai jam 5 gitu, udah jangan sampai lewat malam juga, percuma. Kita kalau lagi akun gagu ini perlu kondisi badan yang lebih sehat teman-teman, karena bukan hanya badan tapi pikiran juga harus perlu. Kalau pikiran kita sama-sama lelah, badan kita lelah, jadi perjuangan kita itu semakin berat gitu berasanya, semakin berat. Jadi relax aja gitu. Kalau badan sehat, pikiran enak kan, ringan, ngebangkitinnya juga ngerasanya seneng aja gitu, seneng. Jadi penuh rasa syukur jadinya gitu teman-teman, penuh rasa syukur gitu. Kemarin saya ngelakuin itu. Jadi semua itu tergantung di dalam pikiran kita sama hati kita ya. Kalau pikiran kita udah ruwet, kita lagi anyep, kita maunya buru-buru, maunya cepat-cepat, santai aja, pelan-pelan, yang penting bertahap. Emang nggak instan teman-teman. Kalian juga kan sadar apa penyebabnya akun kalian jadi goyang gitu teman-teman ya. Oke,
Itu teman-teman ya, tips bagi kalian yang baru aja ngalamin yang namanya sulit dapat orderan, kesel ngeliat orang gacor tapi akun saya nih bang nggak bunyi-bunyi. Itu orang gacor bener, ngesel, nyortir banyak banget, masih dikasih terus bang gitu. Skor performanya, skor kinerjanya jelek, ini saya skor kinerjanya cakep. Itu bukan dihitung di hari itu aja teman-teman, dihitung di hari kebelakangannya gitu. Enggak hari itu dia jaga performa atau ngancurin akun dia sendiri terus langsung gacor, enggak. Itu ada riwayat ke belakangnya gitu. Itu yang saya pahami selama anyep. Jadi solusi buat bangkit itu yaitu saya tahu kalau saya kan anyep, jadi ada tahu solusinya gitu sampai aku jadi normal itu kayak gimana gitu. Kalau kalian nanya sama yang gacor itu beda, pasti beda gitu caranya. Kalau kalian nanya sama yang gacor, bang gimana sih bang, akun lu gacor terus misalkan begitu, gini-gini bang, harus gini-gini, nyortir bang, nyortir yang banyak misalkan begini-gini, jangan dipilih-pilih yang ini, pilih yang ini, pilih yang ini. Beda teman-teman. Kalau kalian nanya sama yang sebelumnya anyep, itu pasti ketemu jalannya sesuai gitu, karena dia tahu ngalamin fase-fase anyep itu, fase-fase saat dia sulit dapat orderan sampai menemukan akunnya itu kembali normal. Itu lebih baik. Bukan saya bilang nanya ama yang gacor salah, enggak. Itu lebih pas aja kalau sesama berpengalaman yang ama yang dulunya anyep gitu, karena dia bener-bener rasain pahitnya itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi sama halnya kalau misalkan orang yang sakit ya, kayak sakit kanker misal, atau sakit apa, pokoknya penyakit-penyakit, atau dia dulu jatuh, misalkan pengusaha terus jatuh, dulu jatuhnya gimana sih, rasa sakitnya gimana sih, terus cara bangkitnya gimana sih, terus kan biasanya ada tuh biografinya gitu, ada biografinya, ada alur ceritanya, kan begitu, alurnya bertahap. Darinya tadinya normal, dia pengusaha berdagang normal, tiba-tiba jatuh, apa yang salah gitu, jatuh. Nah itu yang jadi pelajaran, karena jatuh itu bener-bener yang jadi pelajaran. Bukan maksudnya kalau kalian nanya sama yang gacor itu beda lagi, beda konsepnya. Nanti kalau kalian udah gacor atau udah normal akunnya, kalian baru tanya sama yang gacor nih, bang caranya biar gacor terus gimana. Nah itu baru tepat. Caranya gimana bang biar tetap gacor, biar tetap gacornya langgeng, awet gitu ya. Itu baru kalian nanya sama yang gacor. Sama halnya tadi kayak orang pengusaha yang jatuh terus dia bercerita saat jatuh begini gimana dan bagaimana cara membangkitkannya gitu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-temannya. Itu yang perlu kalian pahami dulu yang pertama tadi ya. Oke, kalian ingat dulu ya tadi yang pertama, kalian pahami dulu karakter akun kalian. Jenisnya orderannya apa yang terakhir itu ya, atau yang biasa sering kalian bawa selama menjadi mitra Gojek ya, atau periode sebulan atau 2 bulan kebelakangan. Kedua, introspeksi dulu tadi. Kalau kita udah introspeksi, udah tahu kesalahannya, kita pasti bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Apa yang perlu kita lakukan, langkah selanjutnya yang kita lakukan. Ketiga, rutin on beat. Rutin aja, rutin normal aja. Rutin dan sesuaikan jamnya. Itu kalau kalian biasanya goret ya pagi, kalau biasanya gosen ya jam 9. Kalau biasanya food jam 8 sampai malam pun food kayak gitu bisa. Cuman saya saranin jangan sampai kemalaman, karena kita butuh banyak tenaga dan pikiran lebih saat akun kita anyep.
pikiran, itu yang paling penting. Oke, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat video saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang melihat video saya atau channel saya, atau yang baru berkunjung, atau yang baru mampir, atau yang baru kalian klik ini, silahkan klik subscribe dulu ya teman-teman ya. Karena subscribe kalian sangat berarti. Kalau berarti pastinya bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya di video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.